Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaibatul Hamdi. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video mata kuliah pemetaan sumber daya hayati laut dari Bapak Ilham Zulfahmi. Di sini soalnya buatlah video untuk memuat informasi jenis kerang, lokasi, teknik budidaya dan hasil yang diperoleh berkaitan dengan panen dan pemasaran. Di sini saya memilih kerang dara. Kerang dara adalah sejenis kerang laut yang digunakan yang memiliki cangkang keras dan bentuk yang menyerupai telur dan ujungnya yang runcing. Kerang dara biasanya ditemukan di perairan dangkal di sekitar pantai-pantai atau muara sungai. Mereka hidup dengan cara menyaring air laut untuk mencari makanan seperti plankton dan partikel organik kecil lainnya. Kerang dara juga sering dimanfaatkan sebagai bahan pangan karena dagingnya yang lezat dan bergizi. Mereka dapat dimasak dengan berbagai cara seperti direbus, digoreng, dan lain-lain. Dan selain itu, cangkang kerang dara juga sering digunakan dalam kerajinan tangan atau dekorasi. Kerang dara juga memiliki nilai ekonomis penting karena mereka berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dengan menyaring air dan menjadi sumber makanan bagi berbagai hewan laut lainnya. Meskipun kerang dara memiliki manfaat yang beragam, namun penting untuk memperhatikan keberlanjutan pengambilan kerang dara agar tidak merusak populasi dan ekosistem. Dan untuk lokasi, kerang dara biasanya ditemukan di perairan dangkal di sekitar pantai atau muara sungai. Mereka sering hidup di daerah berpasir atau berlumpur di sekitar pantai, terutama di perairan yang tenang dan tidak terlalu dalam. Lokasi kerang dara dapat tergantung pada spesiesnya, namun secara umum mereka tersebar luas di berbagai perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Beberapa lokasi terkenal untuk menemukan kerang dara termasuk di sepanjang pantai-pantai Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Laut Tengah. Untuk teknik budidaya kerang dara dapat dilakukan dengan berbagai teknik, tergantung pada kondisi lokal, tujuan budidaya, dan spesies kerang yang dibudidayakan. Beberapa teknik budidaya kerang dara yang umum dilakukan adalah keramba jaring apung. Keramba jaring apung adalah salah satu teknik budidaya kerang dara yang populer. Kerang dara dibudidayakan di dalam keramba yang mengapung di perairan dangkal. Keramba biasanya terbuat dari jaring atau bahan lain yang memungkinkan air dan plankton masuk ke dalamnya. Yang kedua ada sistem tali tambal. Teknik ini melibatkan menanam kerang pada tali tambat yang diikat pada tiang atau struktur lain di perairan dangkal kerang dara. Dan yang ketiga ada budaya terumpu karang. Beberapa spesies kerang dara dapat dibudidayakan di terumpu kerang buatan atau alami. Penting untuk memperhatikan kondisi lingkungan, kualitas air, pakan, dan manajemen budidaya secara umum dan keseluruhan untuk memastikan keberhasilan budidaya kerang dara. Konsultasi dengan ahli budidaya lokal atau instansi terkait sebelum memulai budidaya kerang dara.
Untuk hasil yang diperoleh dari kerang darah dalam pemasaran dan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti permintaan kerang darah biasanya lebih tinggi selama musim liburan dan acara-acara khusus seperti Hari Raya Tahun Baru. Hal ini dapat menyebabkan harga jual kerang darah lebih tinggi pada periode tersebut. Dan faktor kedua ada ukuran. Ukuran kerang darah lebih besar umumnya dijual dengan harga lebih tinggi daripada ukuran yang lebih kecil. Dan faktor ketiga ada kualitas. Kerang darah yang segar dan berkualitas baik akan mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada yang tidak segar atau berkualitas rendah. Dan faktor selanjutnya ada lokasi. Harga kerang darah dapat bervariasi tergantung pada lokasi penjualnya. Kerang darah yang dijual di daerah perkotaan umumnya lebih mahal daripada yang dijual di daerah perdesaan. Metode pemasaran penjual kerang darah secara langsung pada konsumen secara pasar tradisional biasanya lebih menguntungkan daripada menjual melalui perantara seperti supermarket. Secara umum, pembudidaya kerang darah dapat memperoleh penghasilan yang cukup menjanjikan. Namun perlu diingat bahwa pembudidayaan kerang darah juga memiliki resiko seperti penyakit, hama, dan perubahan cuaca. Penting bagi pembudidayaan untuk memahami dan mengelola resiko ini dapat memperoleh hasil yang lebih optimal. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.